Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14, mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini kami akan menampilkan video tentang kami mewawancarai mahasiswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyu Satria Aji dengan NIM 123330007 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, saya Putri Hotimatu Zahra dengan NIM 123330053 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, saya Farel Adha Gandhi, NIM 123410008 dari Program Studi Sains Aktuaria. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Al-Hadi Saputra dengan NIM 123210194 dari Program Studi Teknik Sipil. Kita akan mewawancarai beberapa mahasiswa di ITERA, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Spontan aja, gampang ke pertanyaannya. Udah pertanyaan dah? Tiba-tiba ya? Gak apa-apa, oke. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan abang dan kakak lain itu. Saya Fatih Abdullah Saya Balkis. Oke, dari universitas atau di ITERA? Dari ITERA. Dari ITERA. Sebenarnya udah tahu belum sih apa itu tentang hak dan kewajiban? Mungkin dari abangnya dulu gitu. Saya? Ya. Dari mama, ya, dari mama abangnya gitu. gimana hak tadi apa hak sama kewajiban Ya, sebagai warga negara gitu. Gimana ya? Kalau menurut saya sih hak itu ya apa yang harus kita dapat gitu. Nah, kalau kewajiban itu yang kita kasih ke orang itu. Jadi kewajiban kita memberi gitu misalnya, terus kita dapat hak kita apa gitu. Kita memberi. Kalau menurut Abang ini apa saja contoh kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara itu sendiri, Bang? Kewajiban di mana? Kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajibannya ya mematuhi peraturan yang ada di sini. Berarti memang mematuhi aturan yang ada di negara ini. Dan salah satu contohnya itu memang kita membayar pajak itu juga. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya nih Kak, kami pengen nanya terkait juga tentang pajak itu sendiri. Kalau dari Kakak dan Abang sendiri, apakah memang sudah taat dan juga sudah teratur dalam membayar pajak itu Kak? kalau saya kan belum, baru bapak saya kan yang bayar. Oh iya, oke. Pasti belum tahu lah. Oke. Tapi kalau misalnya dari Bapak Abang sendiri ini, terkait dengan pajak, kalau tahu Abang terkait dengan pajak itu apa saja sih Bang yang jadiin pajak itu? Misalnya ada kendaraan ya kan? Ya. Sama ada pajak apa lagi Bang? Pajak rumah. Oke, mungkin sekian Bang, Kak. Terima kasih ya. Ya. Sudah meluangkan waktunya untuk diwawancari. Maaf mengganggu waktu. Ya. Kasih sekali Iya, lagi Abang. Perkenalkan, nama saya Arisa Novelin dengan NIM 123330008 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian angkatan 2023. Dari sini aku mau bertanya mengenai hak dan kewajiban. Nah, menurut kakak sih, apa sih bedanya hak dan kewajiban? Kalau menurut aku ya, hak itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kewajiban itu adalah sesuatu ataupun kegiatan yang harus kita lakukan. Terus kakaknya nih udah memenuhi hak dan kewajiban ya? Sudah, saya sudah melakukan hak dan kewajiban. Contohnya apa? Nah, contohnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya itu kayak dalam pendidikan kita berhak untuk mengikuti kelas ya, atau belajar gitu di dalam ruangan kelas. Nah, kewajiban kita itu kalau kita belajar kan pasti kita harus membayar uang kuliah kita. Oke. Oh iya, satu lagi menurut kakak nih, di Indonesia nih hak dan kewajiban itu udah cukup adil atau belum? Kalau menurut saya mungkin sudah ya. Makasih ya kak sebelumnya. Iya Bang, sebenarnya saya ingin mewawancarai Abang ini. Jadi apa saja sih contoh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara itu? Menurut saya, contoh kewajiban yang wajib dilakukan oleh sebagian besar warga negara di negeri ini tidak lain dan tidak bukan yaitu menaati peraturan seperti peraturan lalu lintas gitu. Sama kita juga harus menjaga fasilitas umum. Oke Bang, jadi BMT selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu ada nih Bang. Apakah hukum di Indonesia ini sudah berjalan dengan adil? Wah, menurut saya sendiri ya, hukum di negara kita sendiri yang kita cintai ini menurut saya itu kurang adil lah. Kita bisa bandingkan dengan kasus sekarang atau bulan-bulan kemarin, yaitu kasus timah itu korupsi 300 triliun. Dan Anda tahu kenanya berapa? Cuma 6,5 tahun doang. Tapi sedangkan nenek-nenek pada tahun 2014 dia itu mencuri cuma beberapa kayu doang, dia udah kena pasal penjara, kena udah 5 tahun. Jadi menurut saya itu kurang adil. Kenapa orang-orang gede itu selalu dilindungi oleh hukum gitu? Apakah hukum bisa dibeli oleh orang-orang besar tersebut gitu? Jadi makanya saya kurang suka lah dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia, karena menurut saya hukum itu bisa dibeli. Baiklah, itu saja Bang, saya Bang. Terima kasih atas kesempatan Bang. Sekian video dari kami. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.